Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan baca tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini ya, kita akan belajar proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan ya, dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, antara lain yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Berandes Muhammad Hatta. Nah, BPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang dibutuhkan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Ya, yang pertama yaitu menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, setelah itu, pembentukan Komite Nasional Indonesia. BPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Nah, dalam rapat pleno BPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, setelah itu ada pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Ini dibentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang sebelumnya diamandemen. Pasal tersebut berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar, kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara. Ya. Di sini ada Bapak Ahmad Suparjo. Ahmad Suparjo ini lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Para yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Ahmad Suparjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintah oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaan yaitu atas berkat rahmat Allah agar rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ini adalah salah satu secara singkat dari Bapak Ahmad Suparjo. Sekarang saya akan menuliskan yaitu unsur-unsur budaya. Ya, unsur-unsur budaya itu meliputi yang pertama religi atau kepercayaan. Dan di Indonesia ini diakui adanya 6 agama, mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransinya dan kerunannya dalam kehidupan sehari. Mata pencaharian. Nah, contohnya ini ada seorang petani yang sedang mengembala kerbau. Ini juga merupakan perbedaan. Lagi yaitu teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi ini bermula dari bentuk yang sangat sederhana lalu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Setelah itu ada kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat digambar menjadi bermacam, yaitu kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, contohnya seni matung, seni ukir. Ada lagi kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik. Setelah itu ada pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia adalah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan hidup. Keenam, ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta oleh menjadi kebiasaan-kebiasaan
suatu masyarakat. Ketujuh, bahasa. Setiap suku bangsa punya alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku-suku itu tersendiri. Nah, sekarang tugas kamu itu yang pertama, kerjakan halaman 121. Telah diuraikan pada pembelajaran 2 bahwa bentuk karya tadi ada 3, yaitu bentuk karya tritunggal, berpasangan, dan kelompok. Nah, ini adalah contoh dari tari tunggal ya, tetapi dari berbagai suku, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Setiap bentuk karya tari lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Karena apa? Berlantai ini akan bentuk tariannya akan lebih indah. Nah, untuk tugas kamu yang kedua, tirukan gerakan yang ada di atas ini. Bisa sendiri ataupun kelompok, nanti upload di tugas YouTube kamu yang kedua. Sekian pembelajaran hari ini bersama Pak Wadur. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.